teman-teman, saya Syukria dan selamat datang di vlog saya tentang pengalaman mengambil peran pemimpin. Dalam video ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang bagaimana saya mengambil peran pemimpin dalam mengatur jadwal teman-teman dan menyelesaikan tugas kelompok. Nah, pengalaman saya mengenai mengatur jadwal teman dan menyelesaikan tugas kelompok ialah saat menjadi ketua kelompok, di mana saya pernah menjadi ketua kelompok, dan di situ saya benar-benar memberikan yang terbaik kepada kelompok saya, memberikan tanggung jawab yang besar kepada diri saya, dan juga memberikan contoh yang baik kepada kelompok saya dan memanajemenkan waktu dengan baik bersama teman-teman kelompok saya. Selain itu, saya juga sering diminta untuk mengatur jadwal pertemuan dengan teman-teman saya. Nah, di situ saya menggunakan kalender digital untuk memastikan bahwa semua orang memiliki waktu yang sama untuk bertemu. Saya juga memastikan bahwa jadwal yang kita buat realistis dan dapat diikuti oleh semua orang. Ketika memimpin kelompok, saya memastikan bahwa semua anggota kelompok memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Saya juga memastikan bahwa kita semua bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Saya menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua orang memahami apa yang perlu dilakukan. Akan tetapi, tantangan besar yang saya hadapi adalah ketika anggota kelompok saya yang tidak kooperatif. Nah, ketika ada anggota kelompok saya yang tidak kooperatif, saya harus mencari cara untuk memotivasi mereka dan membuat mereka memahami pentingnya kerjasama. Saya menggunakan keterampilan negosiasi dan mediasi untuk menyelesaikan konflik dan membuat keputusan yang adil. Mengambil peran pemimpin bukanlah hal yang mudah. Saya harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan untuk memotivasi orang lain, dan keberanian untuk membuat keputusan. Namun dengan pengalaman dan latihan, saya menjadi lebih percaya diri dan efektif sebagai pemimpin. Nah, cara saya mengatasi tantangan sebagai pemimpin. Nah, yang pertama dapat dilakukan yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif sangat penting dalam mengatasi tantangan sebagai pemimpin. Yang kedua, fleksibilitas. Sebagai pemimpin, kita harus fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita dapat mengelola stres. Mengelola stres dan tekanan sangat penting untuk menjaga kinerja dan kesehatan kita sebagai pemimpin. Nah, cara saya memimpin dalam situasi krisis. Nah, tantangan yang dihadapi dalam situasi krisis itu, dalam situasi krisis, pemimpin harus menghadapi tantangan yang pertama, ketidakpastian. Situasi krisis seringkali tidak terduga dan tidak pasti. Tekanan. Situasi krisis dapat menyebabkan tekanan yang besar pada pemimpin dan tim. Kemudian komunikasi. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam situasi krisis. Nah, tips untuk memimpin dalam situasi krisis, yang pertama itu tetap tenang. Sebagai pemimpin, kita harus tetap tenang dan tidak panik dalam situasi krisis. Nah, kemudian komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam situasi krisis. Kita harus dapat memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada tim dan stakeholders. Yang ketiga itu dengan cara mengambil keputusan. Dalam situasi krisis, kita harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat.
Nah, cara yang terakhir itu kita dapat mengelola stres. Mengelola stres sangat penting dalam situasi krisis. Kita harus dapat mengelola stres kita sendiri dan tim. Cara mengembangkan keterampilan kepemimpinan yaitu dengan cara membaca buku kepemimpinan. Membaca buku kepemimpinan dapat membantu memahami teori dan praktik kepemimpinan. Nah, cara yang kedua, mengikuti pelatihan. Mengikuti pelatihan kepemimpinan dapat membantu mengembangkan keterampilan. Nah, cara yang ketiga, mencari mentor. Mencari mentor yang berpengalaman dapat membantu Anda mendapatkan bimbingan dan dukungan. Cara yang keempat yaitu mengambil risiko. Mengambil risiko yang struktur dapat membantu Anda mengembangkan keterampilan kepemimpinan Anda. Nah, kemudian cara kita memimpin dalam era digital. Nah, beberapa karakteristik penting dari kepemimpinan di era digital ini yaitu kita harus inovatif. Pemimpin digital harus selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu adaptif. Pemimpin digital harus cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan mampu menyesuaikan strategi bisnis sesuai perkembangan teknologi. Cara yang ketiga itu kita harus visioner. Pemimpin digital harus memiliki visi jangka panjang tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Cara yang keempat itu kolaboratif. Pemimpin digital harus mendorong kerjasama dan komunikasi yang baik untuk memastikan bahwa seluruh organisasi berjalan secara langsung dan selaras dengan visi digital. Cara yang kelima atau cara yang terakhir yaitu dengan cara data driven. Pemimpin digital harus mampu memanfaatkan data untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif. Untuk menjadi pemimpin digital yang efektif, seseorang perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang teknologi digital serta kemampuan untuk memimpin dan mengelola tim dalam lingkungan yang terus berubah. Nah, kemudian cara saya membangun kepercayaan dengan tim. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat, termasuk hubungan antara pemimpin dan tim. Ketika tim percaya pada pemimpinnya, mereka akan lebih termotivasi, lebih produktif, dan lebih loyal. Nah, tips membangun kepercayaan dengan tim. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Nah, kita bisa melakukan komunikasi yang efektif dengan cara membangun kepercayaan. Pastikan untuk mendengarkan tim dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, yang kedua dengan cara transparansi. Transparansi adalah tentang menjadi terbuka dan jujur dalam komunikasi. Pastikan untuk membagikan informasi yang relevan dengan tim. Nah, cara yang ketiga itu konsistensi. Konsistensi adalah tentang melakukan apa yang dikatakan. Pastikan untuk memenuhi janji dan komitmen. Nah, cara yang keempat, empati. Empati adalah tentang memahami dan menghargai perasaan dan kebutuhan tim. Pastikan untuk mendengarkan dan memahami perspektif mereka. Yang kelima, kita bisa dengan cara mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan dan meminta maaf jika perlu. Ini menunjukkan bahwa manusia dan bersedia belajar dari kesalahan. Nah, strategi untuk membangun kepercayaan itu yang pertama dengan cara mengadakan pertemuan reguler. Pertemuan reguler dapat membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan komunikasi.
Yang kedua, menggunakan teknologi. Teknologi dapat membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam tim. Yang ketiga, yaitu dengan cara menghargai kontribusi. Menghargai kontribusi tim dapat membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan komunikasi. Nah, itulah vlog dari saya. Terima kasih telah menonton vlog saya. Saya harap tips dan strategi yang saya bagikan dapat membantu Anda untuk membangun kepercayaan dengan tim Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.